apa hasil survei. Padahal survei ini kita tahu, kita kan orang riset juga. Ya, saya kan lama juga terlibat dalam riset gitu ya. Nah, riset itu kan juga sangat tergantung kadang-kadang kepada pesanan. Ya, pesanan para bohir. Ya kan? Nah, kita dipesan kita mau meneliti tentang ini, tapi kita berharap supaya ini kita usahakan riset itu objektif, tapi kan ada tujuan. Nah, jadi coba sekarang ini kita harus jujur. Saya harus berani mengatakan bahwa pemerintah hari ini gagal. Nah, apa buktinya? Indeks demokrasi menurun. Padahal beberapa tahun yang lalu indeks demokrasi kita bagus, menurun. Nah, berarti ini ada sebuah kegagalan. Ya. Nah, jadi jangan marah kalau saya mengatakan gagal gitu ya. Ya. Nah, kemudian misalnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ya. Harusnya KPK itu makin diperkuat, ya, makin dibangun sistem sehingga kultur, nah, kan kita katakan selama ini kan korupsi sudah menjadi budaya gitu kan. Nah, ini kan harus digunting semua. Nah, tapi yang terjadi pelemahan KPK misalnya. Kembali tadi Abang tadi menyebut Ketua Umum Partai Umat ini Bung Ridho merupakan lulusan dari luar negeri dan Abang berharap beliau ini bisa mampu membawa Partai Umat meraih suara-suara milenial. Iya. Jadi gini, kunci utama kita dalam kehidupan ini adalah kecerdasan. Ya, kecerdasan. Jadi pemimpin itu harus cerdas. Karena kecerdasan itu dalam rangka kecepatan mengambil keputusan, memilih keputusan-keputusan untuk mengatasi masalah. Jangan sampai pemimpin itu menjadi sumber masalah. Sepakat. Ya, jadi pemimpin itu jangan menjadi sumber masalah. Ya, dia harus menjadi memecahkan masalah. Dan hampir semua pemimpin partai di Indonesia ada masalahnya. Nah, itu, ya. Jadi ini yang harus kita munculkan supaya ada hope, ada harapan generasi ke depan. Karena partai politik ini kan tidak hanya untuk hari ini, ya kan? Ini dalam rangka mempersiapkan pilihan-pilihan, ya kan? Nah, mungkin ada masyarakat yang dia memang merasakan bahwa ini ketidakadilan yang terjadi. Saya terus terang aja ya, itu kadang-kadang berpikir gini, Papua, ya, dengan kekayaan alam, hasil yang diberikan untuk republik ini, tapi kemudian masih ada rakyat Papua yang pendidikannya tertinggal, rumah-rumah mereka belum wajar. Menurut saya itu ada sebuah kesalahan itu. Itu bukan karena orang Papua maunya begitu. Tidak. Tadi kan Pak Jokowi sudah buat terobosan baru. Beliau membuat jalan raya terpanjang. Bukan. Dalam sejarah Indonesia. Membangun itu adalah membangun manusia. Ya. Jadi kalau kita mau sukses membangun bangsa ini, bangunlah manusianya. Bukan infrastruktur seperti yang sekarang. Infrastruktur penting, tapi dia hanya sebagai komplementer. Jadi orang seperti di Papua, di Kalimantan, keinginan untuk membangun kekuatan kekuatan bangsa ini dengan membangun kekuatan umat. Jadi umat untuk Indonesia. Itu. Jadi kalau misalnya kita nih umat itu sebagai partai politik Islam, gitu kan? Maka bagaimana Islam untuk Indonesia? Nah, gitu. Ya, Islam Nusantara maksudnya. Apa? Islam Nusantara. Ya, jadi itulah. Jadi Islam itu untuk Indonesia. Jadi apa yang kita berikan? Jadi kembali tadi, apa yang kita berikan supaya bangsa ini beradab, berkeadilan sosial, dan kemudian semua masalah itu terasasi dengan tradisi kita bermusyawarah. Ya, bukan tradisi keakuan yang terlalu berlebih-lebihan sehingga akhirnya menimbulkan konflik gitu. Nah, kita tidak. Jadi sebetulnya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat dan harus menjadi bangsa yang kuat. Sebelum bangsa kita kuat, partai umat harus kuat dulu. Oh iya. Insya Allah itu mesti 3 besar. Nah, jadi kita berharap jangankan 3 besar, harus menjadi partai politik yang terbesar. Amin. Ya.
Nah, ini kan tergantung masyarakat, ya, tergantung rakyat, pilihan kan gitu kan. Nah, tetapi untuk menuju itu kan tidak sederhana, ya, tidak sederhana, karena ada fanatisme, ya kan, kemudian ada tradisi-tradisi di pemilihan umum. Nah, ini semua harus berubah, Katakanlah penyelenggaraan pemilihan umum, ya, kenapa kok penyelenggaraan pemilihan umum selalu cacat? Ya, selalu cacat hukum. Nah, buktinya ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita tidak bangun sistem yang betul-betul sehat, normal, kuat, teruji? Edisi perdana, alhamdulillah sudah selesai. Edisi kedua nanti. Edisi kedua. Malam bunda. Ya, selalu. Jangan lupa subscribe. Subscribe udah. Dari Bang Kapan dari subscribe? Kenapa? Pesan subscribe, like and subscribe. Pada umatnya kan, subscribe itu umat pencet. Oh. Jadi, ya alhamdulillah, saudara-saudara sekalian dari Mulhandi TV, terima kasih atas wawancara ini. Saya berharap pada seluruh kalangan rakyat dan bangsa Indonesia, siapapun pemimpin Indonesia, ikutilah ya jalur channel Mulhandi TV ini, karena kita harus terus-menerus mencerahkan pikiran kita dalam rangka membangun bangsa ini. Mengkritisi itu bukan menyakiti, ya. Mengkritisi itu adalah untuk mengajak kita terus berpikir agar kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam rangka memberikan kepada bangsa ini.